sedangkan yang di depan ini sepertinya anak vlog, tapi kenapa kok disapa nggak jawab. Halo, selamat datang di channel Super One Motovlog. Jika kalian suka dengan video-video dari channel saya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya selalu mendapat kabar video terbaru dari saya. Stay safe and enjoy the ride! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sih vlog saya ini pada hari yang sama seperti pada saat saya bikin vlog video pembelajaran yang Moto TC yang tadi. Dan ini vlognya nggak direncanakan nih. Sebenarnya saya harusnya sih tidak membuat vlog pada hari ini lebih dari satu kali, karena sebenarnya saya ini hari ini jadwalnya ingin membuat video pembelajaran saja kan, untuk opening dan penutupnya saja. Tapi berhubung ada sesuatu yang mengganjal di hati, ya unek-unek lah istilahnya. Nah, jadi ceritanya saya ini aduh jalannya gila anjir. Jadi ceritanya saya ini akhir-akhir ini sedang suka menonton videonya Gus Ali, yang kayaknya Gus Ali lagi gondok banget sih sama bikers sekarang, yang isinya nyentil-nyentil bikers mulu kan. Sebenarnya dari dulu pun juga saya sangat suka video dari Gus Ali ini, dan Gus Ali salah satu motovlog yang menjadi favorit buat saya, karena isi vlognya dan juga attitude-nya itu sangat positif dan sangat mewakili tujuan saya untuk nge-vlog ini. Nah, jadi saya lagi suka nih nonton video Gus Ali yang nyentil-nyentil anak motor bikers, dan terutama video yang terakhir yang kebetulan saya ini tadi pas perjalanan pulang dari sekolah ngerasain sendiri gitu kan, ada bikers yang tangil gitu. Sebenarnya dia itu terlihat dari penampilannya, dari sepeda motornya itu anak motor, tapi attitude-nya tidak mencerminkan seperti anak motor gitu kan. Dia itu di jalan raya tapi padat penduduk. Kalau di daerah saya kan Indramayu kan jalannya sempit-sempit seperti ini, tapi dia, saya lihat bawa motornya tuh, saya lihat di speedometer 80-90, gila kata saya. Ini di jalanan kecil loh, dia kurang lebih seperti ini, tapi di speedometer sampai 80-90, dan ini mah sepi, tapi di sana itu jalannya ramai. Saya nggak habis pikir apa yang ada di isi di otak dia gitu. Apa dia karena mentang-mentang ini saya anak klub nih, gue anak bikers nih gitu, jadi harus cepat, harus kenceng. Dan ditambah lagi di situ kan, kalau di jalanan ramai dan raya ini kan banyak orang, apalagi dua arah, banyak orang yang pengen nyebrang dari arah sebaliknya, pengen nyebrang masuk gang. Harusnya dari jauh mah sudah kelihatan itu, udah kita harus bisa ancang-ancang dari jauh. Ini motor udah ancang-ancang nih, udah sen nih, mau nyebrang, mau masuk gang, ya kita kurangi kecepatan lah. Ini malah enggak, malah digeber. Saya pun juga ada videonya, kebetulan pada saat itu saya lagi iseng-iseng rekam aja. Yang penasaran nih videonya.
sedangkan yang di depan ini sepertinya anak klub, tapi kenapa kok cari cara menyalipnya, kenapa dia nggak pakai sen gitu kan, nggak pakai klakson gitu, heran ya. Parah nih attitude-nya nih yang di depan nih. Dia ini sudah mengetahui yang di kendaraan dari arah sebaliknya ini yang ingin masuk. Kenapa dia malah menggeber kan? Ini attitude-nya parah nih, bener. Orang attitude-nya parah. Yang buat anak motor jadi jelek nih. Disapa nggak jawab. Ya, ditambah lagi saya merasakan apa yang dikatakan oleh Gus Ali. Dia motor penuh stiker klub, dan saya ya karena saya emang pengennya single factor aja, nggak mau ikut klub-kluban lagi. Saya sapa, emang saya biasanya kalau misalkan ketemu ya bikers lain, saya sapa dong. Biasanya kalau bikers lain sih disapa tuh, apalagi yang tampilannya touring seperti itu, pasti nyapa balik. Bahkan saya pernah di jalan ketemu Versys 6,5 dengan teman-temannya pun lagi konvoy, saya sapa pun dia nyapa balik. Ini malah nggak nyapa sama sekali. Tapi ya, akhirnya saya berpikir juga ya harus positive thinking juga kan. Kali aja yang pakai motor fiction tadi itu tuh hanya orang lain yang minjem motor si pemilik motor tersebut, yang anak klub, anak komunitas tersebut. Karena jaketnya saya lihat juga ini ada logo komunitasnya gitu kan. Tapi ya saya positive thinking saja, barangkali memang seperti itu, dipinjam jaket dan motornya. Walaupun ya sebenarnya bahaya juga sih di masyarakat kalau kelihatan seperti itu. Jadi kan tercoreng kan nama klubnya, nama komunitasnya. Sebenarnya kalau sepengetahuan saya itu, bikers yang arogan di jalan raya itu, saya sebutnya arogan, yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat itu, yang arogan di jalan raya ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tidak hanya 2020 saja. Dari semenjak saya main motor pun juga sudah ada, tapi tidak terekspos karena pada saat itu media sosial tidak booming seperti sekarang. Pada saat itu saya kan ikut klub dan saya touring bersama komunitas dan asosiasi bikers di Kota Cirebon, karena pada saat itu saya kan tinggal di Cirebon. Saya touring dengan asosiasi bikers Kota Cirebon yang menggunakan Yamaha. Saya nggak mau sebut klubnya sih, karena mau sebut komunitasnya sih. Dan saya pada saat itu touring ke daerah Kuningan. Dan ternyata saya tuh baru merasakan tuh pertama kali touring yang arogan banget. Ya arogan banget. Sampai pada saat itu sweeper sempet satu kali nyerenggol sepeda motor dari arah yang berlawanan untuk ngejatuh. Itu karena terlalu ke tengah itu si sweepernya, dan satu kalinya itu memukul spion hingga patah dari kendaraan dari arah berlawanan. Nah itu saja sudah contoh arogansi bikers kalau pada saat touring bersama teman-temannya. Tapi itu zaman dulu 2013, dan itu hanya oknumnya saja. Dan itu juga yang saya rasakan, itu hanya sekali pada saat itu saja, touring arogan banget. Dan touring pada konvoy yang lainnya, touring yang lainnya dengan klubnya saya sendiri, ini malah santai gitu kan. Malah saya salut banget, santai, touring nggak arogan. Dan kalau untuk saat ini, karena sudah adanya media sosial nih, terutama motovlog yang isinya itu kebut-kebutan, dan itu ngetren, terkenal.
seperti pada saat San Mori kan, sebenarnya San Mori ini pada awalnya mah biasa aja, tapi karena pada YouTube-nya, pada motovlogger yang ikut San Mori dan kebut-kebutan itu, jadinya San Mori menjadi ngetren. Apalagi dengan adanya tim-tim yang sampai arogan lah, sampai gimana lah. Jadi kan muncul mindset di para ABG yang baru umuran SMA, yang baru dikasih motor. Ini munculnya, ini keren, jadi inginnya ikut-ikutan. Kalau yang namanya psikologi remaja kan, ini kalau misalkan ada sesuatu yang sedikit memacu adrenalin dan itu keren, terus terkenal, ngetren, pasti dia ingin ikut-ikutan. Akhirnya para remaja ini ikut-ikutan dan terjadi seperti sekarang, ikut-ikutan jadi motovlog, ikut-ikutan direkam kan. Jadi yang namanya San Mori itu nggak hanya riding santai, mencari sarapan pagi sambil mencari saudara sesama biker saja. Sekarang udah berubah menjadi San Mori itu riding di pagi hari, show off, pamer ke teman-teman, dan ada yang ngambil gambar di-upload di sosial medianya, dibilang keren oleh teman-teman yang lain. Tapi seperti saya mengutip perkataan dari Gus Ali, yang menilai itu hanya teman-teman kalian, tapi masyarakat dan netizen. Nah di situ, jadi masyarakat menilai kalau kalian itu banyak tingkah tengil, jadi akhirnya mencap bikers itu negatif, jelek, bikers itu arogan, bikers itu sombong, seperti itu, dan muncul seperti sekarang. Nah, ini sebenarnya yang masuk jalan ini lawan arah nih, salah, tapi nggak pantas juga kita menggeber-gebernya, karena masyarakat itu kalau misalkan kita geber, walaupun dia salah, tapi dia itu nggak ngerasa salah, dan akhirnya muncul stigma bahwa wah anak motor nih arogan nih, nantang-nantang saya nih. Ya ngapain sih kalau ada masyarakat awam yang kurang paham tentang berlalu lintas itu salah kita geber-geber, kita masih ada klakson, kenapa harus geber-geber, ya kan? Jika kalian saja yang ditukar posisi, kalian sedang tidak merasa bersalah, tapi kalian langsung dipukul saja sama orang, pasti kalian merasa kesal. Nah, sama saja masyarakat pun juga akan kesal dan mengiranya, oh ternyata bikers segini, oh anak motor gini, oh pantesan dia malah lagi konvoy komunitas motor, klub motor, seperti itu. Nah, maka dari itu, bagi kita yang mengaku bikers, pokoknya siapapun yang ngaku bikers, yang ngaku anak motor, udahlah, stop arogansi di jalan raya. Buat apa sih kita arogan di jalan raya, naik motor di jalan ngebut-ngebut aja? Buat apa sih? Itu kan mau cari pengakuan. Terus kalau udah dapat pengakuan, nanti bakalan dapat apa? Dapat duit. Oh, diangkat gitu jadi anggota DPR. Enggak juga kan? Makanya udah, stoplah seperti itu. Yang namanya bikers itu ya harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, tularkan ke masyarakat, beri pelajaran masyarakat tentang berlalu lintas, seperti itu. Jangan sampai kitanya malah dicap buruk oleh masyarakat. Kalau kita sudah dicap buruk oleh masyarakat, gimana kita mau mencontohkan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas kalau kita sendiri dicap buruk? Nah, itu saja pesan dari saya, karena saya juga nge-vlog ini ya nggak mau bikers itu dicap buruk di masyarakat sampai nanti ditiru oleh anak murid saya. Saya pengennya marilah kita sama-sama untuk
memperkenalkan ke masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, itu intinya. Oke, jika kalian suka dengan video saya, silakan kalian dengan tombol like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita sama-sama membangun channel ini dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safety riding and enjoy the ride. Waduh, mobil konvoy. Miring. Miring. Gila. Anjir, sampai miring gitu mobilnya. Jalannya emang nggak rata di sini, tapi mobil seperti itu. Gila. Oke, terima kasih. Bye bye. Peace.